Halo semuanya, perkenalkan nama saya Philip. Nama saya Felix. Di sini kami akan membuat video podcast mengenai tentang teks resensi. Selamat menyaksikan. Jadi Lip, aku mau nanya sedikit nih tentang teks resensi yang kau buat. Apa tuh? Yang pertama, apa sih judul dari teks resensimu itu? Oh, judulnya. Jadi judul teks resensi itu singkat saja sebenarnya. Judulnya itu adalah wujudkan Indonesia emas dengan cara jangan korupsi. Menarik. Terus yang kedua, bisa nggak kau sebutkan identitas dari buku yang kau resensi? Identitas nih? Ya. Bisa. Identitas buku yang resensi itu pertama dari judulnya itu adalah KKN dengan kepanjangan korupsi, kolusi dan nepotisme. Terus nama pengarang itu, buku itu dikarang sama M.N.E. Brahim dan tahun terbitnya itu 2016, dicetak tahun 2018 dan jumlah halaman itu sekitaran 74 halaman ya, ikut semuanya, ikut covernya. Terus nomor edisi bukunya atau ISBN-nya itu adalah 978 602 74613 90 dan harga bukunya itu kisaran 39 ribuan lah. Terus ukuran bukunya itu panjangnya itu 25 cm, lebarnya 17,5 cm dan tebalnya itu berkisar 0,5 cm. Mungkin itu aja sih identitas buku yang bisa aku sebutkan ya. Oke. Yang ketiga nih, Lip. Apa sih intisari dari buku tersebut? Intisarinya, buku tersebut menjelaskan tentang yang pertama, buku tersebut menjelaskan tentang pengertian dari KKN yaitu korupsi, kolusi dan nepotisme. Terus yang kedua, buku tersebut menjelaskan tentang penyebab terjadinya KKN, terus bentuk-bentuk dari KKN, terus upaya kita dalam mencegah KKN, terus peran kita nih sebagai pelajar supaya kita tidak terjerumus dalam KKN. Mungkin kalau aku baca dari buku tersebut cuma itu sih intisari bukunya. Tadi kan kita masih bahas bukunya nih. Aku mau nanya, biografi tentang si pengarang itu apa? Biografinya, bisa. Tadi kan kita dijelaskan kan di identitas buku. Buku ini dikarang oleh M.N.E. Brahim SS dan bidang keahliannya itu di ilmu sosial dan pendidikan. Riwayat pendidikannya itu ada di sarjana S1 bidang sastra di Universitas Jember pada tahun 1994 sampai 1999. Judul buku yang pernah diterbitkan oleh beliau itu cukup banyak. Yang pertama ada Penanganan Siswa Bermasalah yang terbit pada tahun 2011. Yang kedua ada Pembelajaran Aktif, Efektif, Inovatif, Kreatif, Menyenangkan, Gembira, dan Berbobot atau Paikem Gemprot pada tahun 2010. Yang ketiga ada buku tentang bimbingan konseling yang terbit juga pada tahun 2010. Terus yang keempat, Menengok Sejarah Perkampungan Cor Logam di Batur Ceper Klaten pada tahun 2009. Dan yang terakhir ada Indonesia Masa Lalu yang terbit pada tahun 2009 juga. Cukup banyak kan buku yang terbit beliau. Kita balik ke bukunya lagi nih, Lips. Kau kan udah baca bukunya ini kan? Ya sudah. Pasti tahu lah kekurangan sama kelebihan dari bukunya. Ya tahu. Coba sebutkan kelebihan serta kekurangan dari bukunya itu. Boleh. Yang pertama kelebihan dari bukunya itu adalah bukunya itu memberikan kita pengetahuan yang luas tentang KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu contohnya tuh kita tahu pengertian dari KKN, jenis-jenis dari KKN, terus dampak dari KKN yang ada di Indonesia, terus upaya kita mencegah terjadinya KKN, terus cara kita agar tidak terjerat dalam KKN sebagai pelajar nih kan. Terus yang kedua kekurangannya sih sedikit sih, yaitu cuman bahasa dalam buku tersebut terlalu tinggi atau singkatnya gini, kosakata dalam buku tersebut masih banyak yang kita tidak ketahui. Oke. Cuman itu sih kekurangannya menurut aku. Yang terakhir nih, Lips, apa sih kesimpulan dari buku itu? Kesimpulannya singkat aja sebenarnya kesimpulannya. Yang pertama, buku ini pastinya layak lah dibaca semua orang karena isinya itu tentang pengetahuan tentang KKN ya kan, korupsi, kolusi, nepotisme yang bersih pengertiannya, dampaknya, jenis-jenisnya, cara mencegahnya. Terus yang kedua, saran aku nih ya untuk orang-orang yang pengen baca buku ini, kalian tuh harus memperluas kosakata kalian, kosakata dalam berbahasa Indonesia. Karena dalam buku tersebut mengandung kosakata yang sangat luas. Jadi kalau kosakata kalian sedikit, pastinya kalian tidak akan mengerti.
bukan tidak sih, lebih ke susah memahami bahasa yang ada dalam buku tersebut. Itu aja saran aku. Sekian video podcast tentang teks resensi kami. Mohon maaf kalau ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih. Dadah. 谢谢。